Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cecilia Vini Mulatonga dengan NIM 240401040034. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait 5 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian mengerti tentang warga negara kompeten berdasarkan teks artikel? Jadi, warga negara kompeten itu merupakan individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang sistem politik dan hak-hak demokratis mereka. Mereka merupakan warga yang mampu berpikir kritis terhadap kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Mereka juga merupakan orang yang aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi mereka juga sebagai pengawas kekuasaan. Yang kedua, situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu tahun 2024? Jadi dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia, salah satu masalah signifikan yang terjadi adalah kontroversi seputar dinasti politik, khususnya terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang dimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia minimal untuk calon wakil presiden, yang kebetulan diketuai oleh Anwar Usman sebagai kerabat Presiden Jokowi, yang dimana dari hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang netralitas lembaga peradilan dan kekhawatiran terhadap penguatan praktik dinasti politik di Indonesia. Yang keempat, yang ketiga, jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia itu bisa berkembang. Yang pertama itu mungkin melalui pendidikan politik, yang dimana dapat meningkatkan literasi politik masyarakat melalui pendidikan formal dan informal, sehingga pemilih bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang kedua itu partisipasi masyarakat, yang dapat mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi. Jadi mereka itu tidak hanya sebagai pemilu, tetapi juga sebagai pengawasan kinerja pemerintah. Yang keempat, mengapa warga negara itu harus kompeten di dalam konteks republik? Jadi, warga negara itu harus kompeten agar tidak gampang disetir oleh para penguasa-penguasa. Disetir dalam artiannya kita itu diatur oleh mereka dengan sesuka hati mereka. Contohnya, politik uang yang dikenal dengan serangan fajar, di mana biasa terjadi pada saat kampanye. Mereka bisa membagikan uang kepada kita agar kita itu memilih mereka. Istilahnya membeli suara. Jadi kita sebagai warga negara, kita tuh harus punya kesadaran yang tinggi dan mampu berpikir kritis demi kepentingan bersama. Yang terakhir, bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten? Cara mewujudkan warga negara yang kompeten itu berawal dari pendidikan. Kenapa harus pendidikan? Karena pendidikan itu, dengan pendidikan kita sebagai warga negara bisa belajar, mengerti, serta mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Jadi sangat penting sekali untuk menjadi warga kompeten agar kita itu tidak gampang dibodohi, kita bisa mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajiban kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.